Home point has been updated. Please check it on the map. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat, keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari apa? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu Sabtu 13 Mei jam 10:15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini saya berada di atas overpass Limo ya. Di jalur overpass Limo. Kira-kira seperti apa progres pada hari ini? Yang jelas, kalau menurut pandangan mata langsung dari lokasi, seluruh alat berat atau banyak alat berat di sini yang melakukan aktivitas baik di pekerjaan akses pelebaran Limo Raya yang menjadi akses gerbang tol Limo 1 dan juga gerbang tol Limo 2 nantinya. Juga ada pekerjaan-pekerjaan lain di jalur main route jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3. Nah, seperti apakah kurang lebih progres dari hari ini? Mari kita langsung saja saksikan video hari ini. Baik sobat tugas semua, pada hari ini kita saksikan ini dari ketinggian atau dari drone. Kita menyaksikan bahwa ada alat paver Wirtgen di bawah sini yang sudah melakukan progres dari pekerjaan main route untuk lapisan rigid ya, perkerasan lapisan rigid yang sudah sampai di titik ini ya. Jadi sudah sampai di bawah overpass Pelita. Selanjutnya kemungkinan besar akan dilanjutkan dari overpass Pelita ini menuju ke bagian bawah dari overpass Limo yang juga sebagian telah selesai. Jadi titik yang saat ini masih terus dilakukan proses pemadatan adalah bagian dari main route dari overpass Limo menuju ke jembatan Pesanggerahan. Seperti apa sih kondisi pagi hari ini? Kita coba lihat dulu bagaimana gerbang tol Limo pada pagi hari ini ya. Terpantau di daerah atau area dari akses gerbang tol Limo 1 ataupun gerbang tol Limo 2, pekerjaan dari lapisan dasarnya sudah semakin masif lagi. Maximum flight altitude reached. Dan bisa kita saksikan di video ini dengan jelas sekali, baik di sisi kiri ataupun di sisi kanan video, bagaimana pekerjaan leveling dari lapisan main road tol Cijago lapisan leveling dari akses gerbang tol Limo, maksud saya, juga sudah mulai terlihat. Sedangkan di main road-nya ini masih dalam proses pemadatan. Dan juga beberapa titik yang basah sepertinya kemarin masih terus dilakukan proses pengeringan, karena itu tanah-tanahnya dikeruk atau digali lagi di apa namanya ya, bahasa Indonesianya ya, dilakukan pengambilan tanahnya lagi, terus ditimbun lagi, disusun lagi gitu ya, agar cepat keringnya gitu ya. Di satu tempat kan, dia ada timbunan tanah lagi di sana, dan saat ini kita menyaksikan pekerjaannya yang sudah kering dilakukan kembali untuk proses pemadatan oleh alat-alat berat yang memang bertugas untuk melakukan pemadatan tanah. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja kita terbang rendah ya, tidak perlu berlama-lama. Sobat keluarga semua bisa menyaksikan ini adalah area di pelebaran akses dari gerbang tol Limo 1 ya. Ini kenapa saya mengambil begini? Ini adalah biar sekalian kelihatan bahwa di depan sana ada gerbang tol Limo 1 dan ini adalah akses pelebaran jalannya. Nantinya digunakan sebagai akses untuk gerbang tol Limo 1. Nah, ini di sini dia nih. Ini saya inget banget, ini dulu kalau pertama-tama kali ke sini ada tukang ini ya, tukang buah jambu kristal kalau nggak salah. Bahkan saya tanya aja, "Bapak tahu nggak di sini bakal jadi jalur gerbang tol Limo?" Dia nggak tahu ya. Jadi dulunya begitu nyari-nyari titik gerbang tol Limo ya, waktu pada saat awal-awal, sampai harus tanya warga dulu barulah ketemu bahwa memang oh ternyata di sini nih gerbang tol Limo itu gitu ya. Dan inilah progres terkininya di bagian bawah. Sobat keluarga semua bisa menyaksikan jalan lama sebagian ya, walaupun belum semua. Sebagian jalan yang lama sudah dilakukan proses pembongkaran lagi, karena seperti yang saya katakan bahwa di jalur pelebaran Limo Raya ini nantinya semua akan dilakukan proses pengecoran ulang, terutama bagian yang awalnya bukan jalan ataupun yang jalan lama nantinya akan segera dilakukan proses pembongkaran. Lalu setelah dibongkar nanti akan dilakukan proses pengecoran ulang gitu ya. Nah, ini kalau kita saksikan ada ekskavator yang melakukan pengambilan bekas beton yang lama yang sudah dihancurkan. Nah, ini dilakukan pengambilan
untuk dilakukan nantinya pengecoran kembali ya di bagian ini. Tuh. Nanti di sini akan ada pengecoran ulang nih sobat keluarga semua ya. Oke. Terus di bagian bawah ini juga sama. Ini sebagian sudah dilakukan proses pengecoran ulang. Bagian depan sedang proses persiapan pengecoran. Karena bagian ini yang udah lebih awal dibongkar. Nih, kemarin ya sudah dilakukan pembongkaran dan ini sedang persiapan pengecoran ulang nih. Tuh. Nah, nanti kalau semuanya ini bagian tengahnya sudah dicor ulang, maka akses di sini akan semakin lebar. Nah, kalau pertanyaan dari sobat keluarga semua berkaitan, Bang, apakah ini akan ke Samsat Cinere? Nah, sekali lagi ya, untuk yang masuk dalam proyek tol Cijago 3 hanya sampai di titik di depan sana yang kita saksikan, atau dekat Jalan Pinang 2 ya. Sedangkan untuk dari Jalan Pinang 2 ke Samsat, maka itu tugas siapa? Tugas siapa sobat keluarga semua? Yang kencang, kurang kencang ya. Tulis di kolom komentar ya, yang gede ya, hurufnya huruf kapital semua ya. Tugas siapa itu? Oke ya, sepertinya semuanya sudah tahu harusnya ya. Oke, kita lanjutkan aja. Saat ini kita lanjutkan untuk melihat bagaimana progres di akses gerbang tol Limo 1. Nah, saat ini sudah pengerjaan dari lapisan dasar dan juga pemadatan dilakukan oleh vibro roller, ada seafood roller di sini, ada juga ekskavator yang juga kembali melakukan pengikisan tanah. Aduh, sampai lupa tadi istilahnya apa. Pengikisan tanah ya. Jadi kalau misalkan tanahnya udah padat terus dia basah lagi, maka dilakukan pengikisan tanah lagi lalu dijemur ya. Dijemur. Jadi kenapa harus dikikis? Tanahnya agar bisa dijemur dan bisa cepat kering. Dibanding dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan proses pengikisan. Gitu ya. Jadi agar lebih cepat kering biasanya dilakukanlah yang namanya proses pengikisan tanah. Ini adalah progres dari gerbang tol Limo 1 seperti yang kita saksikan itu ya. Nah, ini gerbang tol Limo 1 sudah naik struktur dari besi-besinya, sedangkan untuk di depan sana kita coba lihat lagi. Ini adalah manuver-manuver di gerbang tol Limo 1 yang sudah dilakukan pekerjaan-pekerjaannya ya. Tuh, ada manuver, cuman kayaknya ini ada beberapa pembatas yang kemarin dipasang oleh dari PT Prizamas ya, yang merupakan bagian dari batas jalan mereka yang kemarin mereka tuntut, yang PT Prizamas tuntut sebagai bagian yang belum dibayar. Jadi itu informasinya yang disampaikan langsung dari PT Prizamas. Nah, ini sempat saya pantau juga, maksudnya pada saat saya datang kira-kira apa itu ya, batas-batas itu ya. Ternyata itu adalah batas dari titik PT Prizamas yang kemarin mereka sudah sampaikan melalui siaran ini apa namanya, siaran pers langsung ya gitu ya. Artinya press release yang disampaikan langsung oleh PT Prizamas terkait dengan kondisi di sana. Dan untuk jalan menuju ke Swadaya Buntu, sebelum kita melihat ke arah main road ya, kita lihat dulu di sini. Ya, ini adalah bagian dari Jalan Swadaya Buntu yang baru. Ya, tuh, ini Jalan Swadaya Buntu yang baru saat ini menunggu perkerasan sepertinya. Karena nanti kalau perkerasan di sini sudah selesai, maka jalan yang lamanya akan digali kembali, gitu ya. Dan ini tentu saja pembentukan jalan ini bukan jalan permanen, tapi melainkan jalan sementara. Karena kepentingan jalan ini dibuat, kenapa dibuatkan jalan sementara? Karena ada kepentingan warga di sana. Masih ada warga yang di Penlok Baru yang tinggal di area ini, sehingga diperlukanlah pembuatan jalan sementara ya untuk menuju ke Swadaya Buntu. Di depan sana tuh Swadaya Buntu ya. Nah, ini Swadaya Buntu nih sobat keluarga semua. Oke, yang masih banyak permukiman di sini. Kalau masih ada yang bertanya apakah daerah sini akan dibebaskan, semua dibebaskan ya. Di gerbang tol Limo nggak ada pemukiman lagi sobat keluarga semua, tidak boleh ada pemukiman lagi ya. Ini dalam banget ya, 14 meter. Jadi nggak ada pemukiman lagi, makanya mereka masuk di Penlok Baru. Walaupun sebenarnya rada aneh juga menurut warga, katanya kenapa masuk Penlok Baru. Ya pokoknya begitu deh ya. Sampai sekarang pun belum ada kabar lagi nih Penlok Baru nih, Pemprov. Seperti apa nih Pemprov nih, katanya kemarin di pertemuan di kecamatan mau ada percepatan, tapi sudah lewat Lebaran belum ada kabar lagi dari Penlok Baru. Ada apakah dengan Penlok Baru? Ada apakah? Kita bisa katakan peta mungkin
Atau katakan penlock baru gitu ya. Karena penlock baru sampai sekarang tidak ada kabar sama sekali ya. Oke, kita lanjutkan aja ya sambil menunggu kabar dari penlock baru. Tentunya kenapa penlock baru selalu ditanyakan, Bang? Penlock baru mulu gitu kan. Main root aja kerjain dulu ya, karena sebagian main root ini yang di bagian galian sloopnya masuk dalam penlock baru, sob. Gimana tuh ya? Kemarin kan juga sempat kita diskusi itu cukup panjang lebar. Kalau di sisi kiri dari galian sloop, kan sisi kanan kalau emang nggak bisa galian sloop, pakai tiang pancang dong. Ternyata permasalahannya bukan tiang pancang dan galian sloop, tapi masalahnya di bagian tersebut belum bebas penlock baru masuknya, ya kan? Mau pakai tiang pancang pun di area ini dikerjain, ini masuk penlock baru, nggak bisa dikerjain juga ujung-ujungnya. Tuh, di bagian yang ini kita saksikan kenapa belum ada galian tanah untuk dinding penahan tanah. Misalkan mau pakai mau pakai tiang pancang nih. Ya masalahnya bukan pakai tiang pancang atau pakai kemiringan tanah, masalahnya bukan di situ, sobat keluarga semua. Bidang tersebut nggak bisa dikerjain karena belum ada dokumen yang bisa dikerjakan gitu. Itulah kurang lebihnya ya. Kalau udah bisa dikerjain mah pasti bisa gaskeun sepertinya ya. Nah, ini untuk main root masih dalam proses pemadatan tanah gitu ya. Ini kita saksikan ini ada vibro roller yang melakukan proses pemadatan tanah. Kalau masih ada yang bertanya, Bang, itu main root kenapa nggak dikerjain? Kerjain. Ini dikerjain. Ini kan main root nih. Dikerjain gitu. Terus kenapa kok nggak kayak itu? Kemarin kan banyak banget ekskavatornya ya. Kalau kemarin kan mungkin penggalian tanahnya itu masih tinggi-tinggi lalu dikebut untuk digali. Ini sekarang udah tembus. Fokusnya adalah pemadatan tanah ya. Dan juga beberapa titik di sana masih ada, nggak tahu tuh, nanti kita coba ke sana ya. Apakah masih ada tenda-tenda warga di sana atau tendanya sudah dicopot sehingga alat berat sudah bisa kerja lagi di sana ya. Nanti kita coba lihat ya. Kita coba ke sana ya. Oke, kita mulai dari sini dulu. Sekarang kita saksikan dulu, ini adalah akses dari overpass Limo yang juga belum digunakan seluruhnya karena jalurnya masih belum bebas lahannya. Masih ada 3 bidang lagi di sana. Lalu ini untuk di oh mantap, ini sudah dilakukan perkerasan, sudah dilakukan pengecoran. Maka area pelebaran Limo Raya di sini tuh kita saksikan. Nah, ini sepertinya nanti akan ada detour juga nih di sini nih. Karena di sini kan ini sudah perkerasan ya. Kita saksikan ya di layar video dengan jelas sekali. Sebagian memang belum tuh, sebagian masih ada berupa terpal-terpal untuk atau kain geotex sih mungkin ya di bawah itu ya, sebagai bagian dari nanti akan dilakukan proses pengecoran. Nah, itu masih ada yang sebagian belum, sebagian besarnya sudah dicor. Nanti itu semua sudah keras, perkerasannya sudah matang begitu ya, kematangannya sudah mantap, maka sepertinya jalurnya akan dipindah lagi menggunakan jalur yang baru. Nanti jalur yang lamanya sepertinya akan dibongkar lagi karena di sini juga jalannya jelek ya. Nah, ini kan jalannya jelek nih, itu geruduk-geruduk ya, jalanannya berlubang dan juga beda ketinggian dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan besar nanti jalannya akan pindah ke jalan ini nih sementara nih, lalu barulah nanti akan dilakukan pembongkaran ke jalan yang lama untuk di pengerjaan pengecoran yang baru, sepertinya begitu ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah area dari gerbang tol Limo 2, akses masuk dan juga akses keluar dari gerbang tol Limo 2 yang bisa kita saksikan. Dan ini sudah juga dibuatkan kemiringan tanah ataupun galian slope ataupun disebut juga dengan lereng ya, dari sisi akses masuk dan keluar gerbang tol Limo 2. Sudah sangat terlihat dengan jelas bagaimana perbedaan dari sisi lereng ataupun galian slope dan juga akses masuk keluar dari gerbang tol Limo 2. Nah, ini nih tentu saja yang kemarin sudah dibayar nanti akan diberikan waktu ya, akan diberikan waktu sementara hingga beberapa hari ke depan atau beberapa pekan ke depan. Setelah semua selesai, maka barulah nanti di area ini akan dilakukan pengerjaan berikutnya. Bagian ini sudah dilakukan proses pengecatan ternyata sob. Kemarin itu karena silau sekali kita nggak bisa ngelihat. Ini tuh udah dicat nih, tuh sudah dicat berwarna putih. Bagian dari gerbang tol Limo 2 sudah mulai proses pengecatan. Nah, nanti kalau udah catnya selesai barulah nanti kita akan lihat nih. Ini kayaknya udah ada nih tulisannya nih. Ini udah ada nih tulisannya nih, bocorannya nih. Oh, apa tulisannya tuh ya? Ini yang kuning-kuning nih harusnya tulisannya nih. Oh, oh ya kan? Udah ada tulisannya tuh sob. Ayo, gerbang tol Limo sih fix banget itu ada tulisannya, ada
ada L-nya ada 2, ya kan? Jadi kayaknya bukan Cinere ya, bukan gerbang tol Cinere, tapi ini gerbang tol Limo. Keren. Kita nantikan ya. Kita pastikan lagi nanti di beberapa pekan atau beberapa hari ke depan kira-kira tulisannya apa. Pasti penasaran, saya juga penasaran. Kita lanjutkan dulu. Ini adalah area gerbang tol Limo 2, masih sama progresnya, tidak perlu kita lihat lagi lebih lama lagi, masih sama. Ini progres di sini. Terus apa lagi yang berubah ya? Apakah ada yang berubah? Coba katakan, yang mana yang berubah? Di depan sana, apakah sudah mulai berubah? Masih pengerjaan pembentukan saluran air, jadi kita skip aja. Kita skip aja ya ke bagian-bagian yang telah berubah atau bisa kita saksikan perubahannya. Nah, ini memang pekerjaan tanah ini kita saksikan, ini belum banyak berubah karena di sini juga prosesnya masih pemadatan. Tuh, di sini ada proses penggalian slope lagi, dibentuk lagi, tuh lihat. Nah, kenapa di jalan akses jalan ke Swadaya Buntunya dibuatkan yang baru? Karena pembentukan galian slope-nya ini nantinya akan memakan bagian dari jalan yang lama, tuh. Makanya dibuatkanlah jalan yang baru, jalan akses yang baru. Tuh, karena di sini akan digunakan menjadi galian slope main road tol Cijago 3. Dan di bawah sini ada pekerjaan saluran air, tuh, penggalian saluran air. Ada 2 ekskavator di sini yang di bagian saluran air di area ini. Dan ini juga seperti kita saksikan, seperti saya katakan bahwa ada sepertinya proses penjemuran ya agar tanahnya cepat kering. Tuh, oke, kita lanjutkan. Di sini vibro roller untuk pemadatan tanah ada, untuk sifot roller juga ada. Sekarang kita menuju ke arah simpang susun Krukut, sobat keluarga semua. Jadi ini ada 2 ekskavator yang juga bekerja. Terus kita lanjutkan lagi, ada vibro roller. Kita lanjutkan lagi menuju ke arah simpang susun Krukut. Baik, sobat keluarga semua, di bawah sini juga sama, ada ekskavator yang melakukan di saluran air. Kita lanjutkan menuju ke simpang susun Krukut. Di bawah sini juga bagian median masih terus dikerjakan untuk saluran air dan juga untuk concrete barrier. Dan ini untuk di bagian kanan jalur dari arah Kukusan menuju ke arah gerbang tol Limo. Kita saksikan di sini sudah pekerjaan rigid pavement ya, lapisan rigidnya, perkerasan lapisan rigidnya sudah semakin bertambah tentunya. Ada kain geotex juga di sana. Sebagai bagian dari perawatan atau curing beton. Nanti di sana kurang lebih ada sudah bertambah ya untuk pekerjaan lapisan rigid. Ini JPO Pendowo. Terus kita saksikan lagi sinyalnya udah mulai putus-putus. Kita naikkan dulu drone-nya. Bagian sini maka ada perubahan. Ya, belum banyak perubahan sepertinya. Oh, di saluran air. Saluran air di bahu luar tampak jelas ada pekerjaan yang sudah mulai tersambung sepertinya, itu kita saksikan. Sudah mulai tersambung ya saluran airnya. Oke, tuh. Jadi sudah mulai tersambung. Dan itu dibuatkan saluran airnya masuk ke sisi di bawah jalan tolnya ya. Ada saluran air juga. Oke, di sana juga ada saluran air juga, ada ekskavator juga. Apa lagi yang bisa kita saksikan ya di area ini? Perubahan apa lagi sobat keluarga semua nih? Oke, sepertinya udah semua ya. Nice. Di sini sepertinya sudah semua bagian-bagian dari mana saluran air, mana pembatas dari bahu luar, sepertinya sudah semua. Oke, sinyalnya hilang. Sebentar, sinyalnya hilang sobat keluarga semua. Go home. Ah, kan dia go home langsung dah. Sorry. Keputus langsung go home dia. Sorry. Oke, sepertinya cukup ya. Sobat keluarga semua, inilah view dari Simpang Susun Krukut. Ini adalah Simpang Susun Krukut. Kita masih menantikan. Kita juga menantikan kabar dari Sawangan menuju Sawangan yang belum dibuka sampai hari ini. Jadi kalau masih ada yang bertanya, Bang, kenapa Sawangan belum dibuka? Saya juga nunggu ya. Itu keputusannya ada di Kementerian PUPR, apakah dibuka atau tidak dibuka, karena kanalisasi di Kukusan 3 juga masih diberlakukan. Jadi sampai saat ini kita belum tahu kapankah menuju Sawangan dan dari Sawangan akan dibuka di Simpang Susun Krukut ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Terima kasih atas support dan dukungannya.
Yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih yang sudah mendukung dengan mengirimkan super chat, super thanks, dan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Dan juga semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kita ketemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.